Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video lanjutan dari video yang kemarin mengenai operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Nah, sekarang kita masuk pada operasi hitungnya. Hari ini yang akan Ibu bahas adalah operasi hitung untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Kita langsung saja masuk ke contoh soal ya. Sebelumnya, perlu kalian ingat bahwa untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, konsep untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan yang perlu dan wajib kalian ingat adalah ketika menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, jika pecahan itu pecahan biasa, maka penyebutnya harus sama. Ingat sekali lagi, pecahan biasa bisa dijumlahkan bila penyebutnya sama. Jadi langkah pertama ketika pecahan tersebut pecahan biasa dan berpenyebut tidak sama, maka langkah pertama yang harus dikerjakan adalah menyamakan penyebut. Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soal yang Ibu buat adalah pecahannya sejenis alias semua pecahannya merupakan pecahan biasa. 12/15 ditambah 1/3 kemudian dikurangi 5/9. Ini sudah ada operasi hitung campuran di sini, yaitu operasi hitung jumlah dan pengurangan. Tapi bila bertemu dengan operasi hitung jumlah dan kurang, maka pengerjaannya harus mengalir dari kiri ke kanan. Yuk, mari kita kerjakan. 12/15 ditambah 1/3 dikurangi 5/9. Nah, kita perhatikan bahwa penyebut yang ada di dalam pecahan-pecahan ini semuanya berbeda. Ini 15, ini 3, dan ini 9. Langkah pertama yang harus dikerjakan adalah langkah pertamanya samakan penyebutnya. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Yaitu dengan mencari KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Berarti KPK dari 15, KPK dari 3, dan KPK dari 9. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi angka terkecil yang bisa dibagi oleh ketiga angka ini. Jadi angka KPK tersebut bisa dibagi oleh 15, bisa dibagi oleh 3, dan bisa dibagi oleh 9. Nah, kita kerjakan dulu satu persatu. Untuk perhitungan seperti ini sebetulnya bisa dikerjakan langsung secara berurutan, tapi lebih mudahnya kita kerjakan dulu satu persatu. Kita kerjakan dari yang pertama, yaitu 12/15 ditambah 1/3 dulu. 12/15 ditambah 1/3 sama dengan, boleh ke bawah boleh ke samping, 15 dengan 3 kita cari dulu KPK-nya. Angka berapa yang bisa dibagi 15 dan angka berapa yang bisa dibagi 3. Nah, sebelum mencari KPK yang lebih jauh, yang lebih besar, kita cek dulu. Kalau 15 ini bisa dibagi 3, maka KPK-nya di sini adalah 15 saja. Karena pasti 15 bisa dibagi 15. Di sini juga jadi 15. Caranya bagaimana? 15 kita bagikan ke penyebut yang pertama ke sini, dibagi 15 dibagi 15 hasilnya sama dengan 1. Nah, hasilnya ini kemudian nanti kita kalikan. 1 dikali 12. Jadi 15 dibagi 15, 1 dikali 12 sama dengan 12. Berarti di sini 12. Ditambah, nah untuk mengisi pembilang yang di sini, berarti 15 ini dibagi oleh angka 3. Bukan dibagi oleh angka 15 lagi, tapi 15 ini dibagi oleh angka 3. Nanti hasilnya berapa? 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali ke sini ke atas dikali 1 sama dengan 5. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan. Kan tadi syaratnya penyebutnya harus sama. Kalau penyebut sudah sama, tinggal kita jumlahkan. 12 ditambah 15 sama dengan 17/15. Nah, karena 17/15 pembilangnya lebih besar, ini bisa kita sederhanakan ke dalam pecahan campuran. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membagi kurung bilangan tersebut. 17 dibagi 15. 17 dibagi 15.
17 dibagi 15, berapa yang paling mendekati? Pasti 1 ya. 1 dikali 15 sama dengan 15, kemudian dikurangi 17 dikurangi 15 sama dengan 2. Karena 2 tidak bisa lagi dibagi 15, maka ini sudah sisanya. Nah, nanti buat ke dalam pecahan campuran. 1 hasilnya sebagai bilangan asli, pindahkan ke sini. Kemudian di sini ada sisa, yaitu 2, sisanya disimpan sebagai pembilang, per penyebutnya itu pembagi, berarti 15. Nah, jadi bentuk sederhananya adalah 1, 2 per 15. Berarti kita tulis di sini bentuk sederhana dari 17 per 15 adalah 1, 2 per 15. Nah, setelah selesai, ini kan baru proses penjumlahan ya, ini hasilnya. Kemudian setelah selesai, boleh sampai sini, boleh juga nanti sampai sini, karena kita akan nanti membagikan lagi atau mengurangikan lagi. Nah, selanjutnya setelah selesai dijumlahkan, sebetulnya nanti boleh sampai sini, boleh juga sampai sini jawabannya ya. Setelah dijumlahkan, selesai berarti tinggal dikurangi. Berarti selanjutnya 17 per 15 dikurangi 5 per 9. Nah, tinggal kita cari berapa KPK dari 15 dan 9. Di sini dikurangi, ini dikurangi. Sama dengan kita cari KPK 15 dan 9. Sudah ketemu? Nah, KPK dari 15 dan 9 itu adalah 45. Penasaran Ibu gimana sih cara mencari KPK? Nah, kalau kalian penasaran nanti Ibu kasih tahu ya cara mencari KPK. Nah, sekarang kita hitung lagi seperti yang di atas tadi. 45 dibagi 15 itu 45 dibagi 15 hasilnya 3. Kemudian 3 dikali 17 51. Kemudian 45 dibagikan lagi ke 9. 45 dibagi 9 sama dengan 5. Kemudian 5 ini dikali 5 sama dengan 25. Nah, berarti hasilnya ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan. 51 dikurangi 25 adalah 26 per 45. Ini masih bisa disederhanakan atau tidak? Kalau ini bisa disederhanakan, kalian sederhanakan. Kalau misalnya tidak, cukup, tidak usah disederhanakan lagi. Nah, inilah cara untuk menjumlahkan dan mengurangi bilangan pecahan biasa bila seluruhnya merupakan pecahan biasa. Ibu kalau misalnya mau langsung, tidak usah dulu penjumlahan dulu seperti ini, kemudian nanti dikurangi, boleh tidak? Boleh, karena jumlah dan kurang itu setara. Bagaimana caranya? Mari kita lihat bila kita kerjakan secara langsung ya. Kita tulis lagi soalnya 12 per 15, kemudian ditambah 1 per 3 dikurangi 5 per 9 sama dengan, nah ini kita kerjakan secara langsung, tidak satu-satu. 12 per 15 ditambah 1 per 3 dikurangi 5 per 9. Berarti KPK di sini yang akan mengganti penyebut-penyebut ini adalah 45. Ditambah 45 lagi, kemudian dikurangi 45 lagi. Kenapa 45? Karena bilangan yang paling kecil yang bisa dibagi oleh ketiga angka ini adalah 45. Kita bagikan dari atas. 45 dibagi 15. Ingat ya, ini berarti kalau misalnya mau mengisi angka pecahan yang pertama ini, berarti bagikannya ke pecahan pertama. Kalau mau mengisi pembilang yang kosong di pecahan yang kedua, berarti harus dibagi ke pecahan yang kedua. Kalau mau mengisi pembilang yang kosong di pecahan ketiga, maka dibaginya ke pecahan yang ketiga. 45 dibagi 15, 3 dikali 12 sama dengan 36. Kemudian 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dikali 1, 15. Dan 45 dibagi 9 sama dengan 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Sudah, tinggal kita jumlahkan saja. 36 ditambah 15 adalah 51. 36 ditambah 15, 51 dikurangi 25 sama dengan
per 45. Lihat, apakah sama jawabannya? Jawaban yang pertama dengan yang kedua adalah sama. Maka kalian boleh mengerjakannya satu persatu seperti ini. Seperti tadi bila dilihat misalnya, atau bila penyebutnya sulit untuk dicari KPK-nya, boleh satu-satu seperti ini. Boleh juga dikerjakan secara langsung seperti ini. Mana saja yang lebih mudah silahkan kalian pilih. Terserah, itu bebas. Yang penting tidak keluar dari konsepnya. Nah, ini contoh 26 per 45. Karena pecahan ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, alias tidak ada lagi pembaginya, maka ini adalah sudah bentuk paling sederhana. Kalau bisa disederhanakan, maka harus disederhanakan. Contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya ini bentuk pecahannya sudah berbeda-beda. Ada desimal, ada pecahan campuran, dan ada persen. Nah, bagaimana nih cara menjumlahkannya? Ingat, jangan pusing. Cara menjumlahkan pecahan yang berbeda berarti harus kita samakan dulu pecahannya. Terserah kalian. Boleh disamakan ke desimal, boleh disamakan ke pecahan campuran, boleh juga disamakan ke persen. Karena kan kemarin sudah belajar cara mengubah-ubah bentuk pecahan. Mau diubah ke desimal? Boleh. Mau diubah ke pecahan campuran? Boleh. Mau diubah ke persen? Boleh. Mana yang nanti akan dijumlahkannya paling mudah? Kalau menurut Ibu, yang paling mudah ketika nanti dijumlahkan adalah ke persen. Coba ya, kita ubah dulu semuanya ke pecahan ke persen. 0,75 berarti sama dengan 75 per 100 alias 75%. Kemudian 21 per 5 kita ubah dulu ke pecahan biasa. 5 dikali 2 10, 10 dikali 1 ditambah 1 11 per 5. Kita ubah ke persen, dikali 20 dikali 20 juga sama dengan ini pasti per 100, ini sama dengan 220. Jadi 220%. Kemudian pecahan yang ketiga sudah dalam bentuk persen. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini. 0,75 itu sama dengan 75%. Tulis di sini. 75% ditambah dalam kurung. Ingat, dalam kurung. Kalau ketemu soal di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian ditambah 21 per 5 itu 220% dikurangi 25%. Nah, kalau begini kan gampang. Bentuk angkanya angka-angka bukan pecahan tapi angka-angka asli, hanya ada persennya saja di belakang. 75 nanti ditambah hasil dari 220 dikurangi 25. 75% ditambah 220 dikurangi 25 itu 195%. Tinggal jumlahkan. 75 ditambah 195 adalah 270%. Nah, ini bisa kalian ubah lagi. Misalnya soalnya meminta hasilnya dalam bentuk desimal. Tinggal diubah lagi. Gimana caranya? Ingat kemarin, persen adalah per 100. Ubah saja ke per 100. 270 per 100. Coret 1, coret 1. Jadi hasilnya 27 per 10. 2,7. Atau harus pecahan biasa misalnya. Boleh. Tinggal tulis 270 per 100 disederhanakan, coret nolnya 1, coret nolnya 1, jadi 27 per 10. Ubah ke pecahan campuran, bisa 27 dibagi 10, yang paling mendekati adalah 2, nanti hasilnya 20. 27 kurangi 20, sisanya 7 per 10. Nah, selesai. Atau ini sudah persen, ini sudah desimal, ini sudah pecahan biasa, ini sudah pecahan campuran. Bisa diubah-ubah, bisa diotak-atik. Nah, seperti itu. Jadi, bila ada penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang pecahannya berbeda jenis, maka harus disejeniskan terlebih
dahulu. Sejeniskan dulu pecahannya. Mau ke desimal boleh, mau ke pecahan campuran boleh, mau ke persen juga boleh. Nah, satu lagi Ibu kasih contoh ya. Bila semuanya diubah ke dalam desimal. Ini sudah bentuk desimal. Kita tulis lagi saja soalnya ya. Nah, kita coba ubah semuanya ke pecahan desimal atau ke desimal. Ini sudah bentuk desimal. 2 1/5, 2 1/5 desimalnya berapa ya? 5 kali 2 10, tambah 1 11 per 5. Dikali 2 aja karena bisa diubah ke per 10 nih. Per 10, 5 kali 2 kan 10, 11 kali 2 22. Jadi desimalnya 2,2. Sekarang 25%. 25% kita ubah ke desimal. 25% itu artinya 25 per 100. Berarti desimalnya, tulis lagi pembilangnya 25. Ada 2 nol, berarti 2 angka di belakang koma. 1 2, koma, nolnya simpan di sini. Jadi 0,25. Sudah semuanya bentuk desimal, kita tulis ke sini. 0,75 ditambah dalam kurung 2,2 dikurangi 0,25. Kita kerjakan dulu. Ibu kasih tahu untuk mengotret bilangan desimal ketika dijumlahkan atau dikurangi ya. 0,75-nya simpan lagi di sini. 0,75 ditambah kita kotret 2,2 dikurangi 0,25. Caranya yaitu 2,2 dikurangi 0,25. Maka komanya yang harus tepat, yang harus lurus. Komanya di sini berarti ini 0, di sini 2, di sini 5. Kurangi. Nah, ini cara menyimpan kotret. Kalau kalian mau mengotret bilangan desimal, cara menyimpan bilangannya adalah patokannya ada di koma. Komanya harus lurus. Angkanya nanti mengikuti. Terserah ini nggak ada temannya, ya udah nggak apa-apa, tidak usah dipermasalahkan. Atau di sini misalnya nanti ini ada angka lagi nggak ada temannya, jangan dipermasalahkan. Yang penting komanya lurus. Nah, baru kita hitung. 5 di sini anggap. Nah, kalau nggak ada temennya, kalau nggak ada pasangannya, maka kita kasih 0 bayangan namanya. Kasih 0 bayangan di sini. Jadi temennya 5 ini ada 0 di atas, tapi 0-nya berbentuk bayangan. 0 kurangi 5, jangan asal menyimpan 5 di sini. 0 kurangi 5 nggak bisa. Megang 1 ke sini atau minjem, berarti jadi 10 kurangi 5 sama dengan 5. Ini sudah dipinjam 1, jadi tinggal 1. 1 kurangi 2 nggak bisa. Pinjam lagi ke sini 1, jadi 11 kurangi 2 sama dengan 9, koma, simpan lurus komanya. Ini sisa 1, jadi 1,95. Sudah dapat, mari kita pindahkan ke sini. Hasil 2,2 dikurangi 0,25 itu adalah 1,95. Tinggal kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya bagaimana? Sama seperti kotretan yang ini. Ayo kita jumlahkan. 0,75 ditambah 1, komanya lurus, 0,95. Nah, ini kebetulan angkanya banyak, angkanya sama, jadi lurus. 5 tambah 5 10, 1 tambah 7 8 tambah 9, 8 tambah 9 17, 1 tambah 0 1 tambah 1 2. Simpan komanya di bawah, jadi 2,70. Angka 0 di belakang koma itu sebetulnya tidak berarti. Mau kalian tulis, mau enggak pun enggak apa-apa. 2,7 dengan 2,70 itu sama. Jadi ini boleh dicoret. Jadi hasilnya di sini 2,7. Coba kita lihat, apakah sama dengan jawaban yang di atas? Nah, jawaban yang di atas bila didesimalkan hasilnya 2,7. Desimal. Ini desimalnya 2,7. Sama? Hasilnya sama. Jadi sekali lagi bisa kalian gunakan. Yang penting konsepnya saja yang harus kalian pahami.
Mau diubah ke desimal boleh, mau diubah ke persen atau apapun boleh, yang penting yang paling mudah untuk kalian kerjakan. Ya, jadi konsepnya sekali lagi ketika bertemu pecahan yang berbeda jenis, maka jenisnya harus disamakan dulu atau disejeniskan dulu. Nah, ini pembahasan hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Bila kurang paham atau ada yang tidak kalian pahami, boleh silahkan tanyakan langsung. Next, kita langsung latihan soal ya. Soal latihannya ada pada buku siswa atau buku paket matematika kelas 6 yang sudah kalian pegang. Silahkan dibuka. Halaman 49 ada latihan 7, silahkan dikerjakan nomor 1 sampai 10. Semuanya ditulis dalam buku tulis beserta langkahnya. Selamat mengerjakan.